Kali ini pada muatan IPS, tema 9 kelas 6, dengan materi modernisasi. Seiring waktu, manusia menemukan berbagai cara untuk mempermudah hidupnya. Perkembangan teknologi merupakan salah satu upaya manusia menemukan cara yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan zaman menyebabkan banyak cara dan peralatan lama ditinggalkan. Semua diganti dengan cara dan alat baru yang lebih canggih dan modern. Masyarakat saat ini disebut sebagai masyarakat modern, sebagai hasil modernisasi. Ini adalah contoh perubahan zaman. Kalau zaman dahulu, manusia menggunakan sapi atau kerbau untuk membajak sawah. Untuk saat zaman sekarang menggunakan traktor. Zaman dahulu untuk mengetik menggunakan mesin tik secara manual, zaman sekarang bisa menggunakan laptop. Lalu zaman dahulu untuk setrikaan ini menggunakan setrika yang dari arang ya, tanpa menggunakan listrik. Kalau sekarang adalah setrika listrik. Kemudian telepon dulu masih berupa telepon kabel, sekarang sudah telepon yang bisa dibawa-bawa atau handphone. Apa itu modernisasi? Modernisasi adalah proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern, yaitu perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Ciri-ciri masyarakat modern yaitu 1. Memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru. 2. Terbuka untuk perubahan. 3. Berani menyatakan pendapat tentang lingkungan sendiri. 4. Menghargai waktu. 5. Orientasi ke masa depan. 6. Memandang perlu adanya perencanaan dan perhitungan yang matang. 7. Rasa percaya diri yang tinggi. 8. Percaya ilmu pengetahuan. Dan 9. Menghargai orang lain melalui prestasinya. Dampak sosial modernisasi yaitu ada yang positif dan ada yang negatif. Sisi positif yaitu berkembangnya iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi membuat komunikasi dan informasi, proses produksi ataupun distribusi barang menjadi mudah. Sedangkan dari sisi negatifnya itu dapat menimbulkan kesenjangan masyarakat, pengaruh asing, pencemaran, dan pengangguran, sehingga menimbulkan konflik. Dampak modernisasi terhadap budaya masyarakat juga ada dua, ada yang sisi positif, yaitu perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menggali budaya-budaya untuk dipertahankan dan diperkaya. Cara berpikir masyarakat menjadi lebih maju. Dampak negatifnya yaitu munculnya keraguan terhadap norma dan nilai masyarakat yang telah ada, kesenjangan budaya, masuknya budaya luar yang dapat mengancam jati diri bangsa seperti individualisme, yaitu paham yang selalu mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya, konsumerisme, yaitu cara pikir dan cara hidup konsumtif yang menggunakan sesuatu tanpa mempertimbangkan kebutuhannya, dan hedonisme, yaitu paham yang mementingkan kesenangan dan gaya hidup hura-hura. Modernisasi transportasi darat sebelum adanya modernisasi yaitu menggunakan tenaga manusia atau tenaga hewan, fungsinya sebagai alat transportasi. Ini adalah contohnya, yaitu delman, atau ini sepeda ontel. Kemudian setelah modernisasi transportasi darat itu alat penggeraknya adalah mesin. Fungsinya juga sebagai alat transportasi, contohnya yaitu motor atau mobil bus ya. Kemudian dampak modernisasi terhadap transportasi darat itu ada dampak positif terhadap kehidupan masyarakat dan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Ini ya, bisa dibaca. Kemudian ini dampak negatifnya terhadap kehidupan masyarakat. Kemudian dampak positif terhadap lingkungan, ini adalah dampak positifnya. Kemudian ini adalah dampak negatif terhadap lingkungan. Oke, bisa dibaca. Selanjutnya adalah modernisasi transportasi air dan udara. Ini adalah transportasi air sebelum modernisasi, yaitu menggunakan tenaga manusia atau tenaga angin. Fungsinya sebagai alat transportasi, contohnya adalah kapal layar atau perahu. Kemudian setelah modernisasi menjadi mesin bermotor, fungsinya masih sama sebagai alat transportasi, dan ini kapal pesiar. Transportasi udara sebelum modernisasi, tenaga penggeraknya adalah udara panas. Fungsinya sama sebagai alat transportasi, ini contohnya adalah balon udara. Dan transportasi udara setelah modernisasi, yaitu alat penggeraknya adalah mesin.
Fungsinya sebagai alat transportasi juga, dan contohnya adalah pesawat terbang. Modernisasi terhadap transportasi udara dan transportasi air tidak merubah fungsi utama dari sistem transportasi tersebut, yaitu sebagai alat transportasi. Adanya modernisasi membuat tenaga penggerak alat transportasi berubah, yaitu dari tenaga manusia dan angin atau udara menjadi tenaga mesin. Selain itu, transportasi udara dan laut atau air juga membawa kemudahan bagi manusia. Selain memberi dampak positif, transportasi air, udara dan air juga membawa dampak negatif. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang bijaksana dalam menyikapi dampak negatif tersebut. Ini adalah dampak modernisasi terhadap transportasi air dan udara. Bisa dilihat, sama seperti darat, ada dampak positif terhadap kehidupan masyarakat, dan ada dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Begitu juga dampak positif terhadap lingkungan, dan dampak negatif terhadap lingkungan. Bisa dibaca sendiri ya. Oke, selanjutnya adalah perkembangan alat transportasi telah memberikan banyak kemudahan kepada masyarakat penggunanya. Bagaimana dengan alat-alat transportasi tempo dulu? Ya, beberapa tersimpan di museum-museum, ada juga yang menjadi benda koleksi masyarakat. Berikut ini adalah salah satu contoh proses modernisasi yang ada di dalam sektor teknologi dan komunikasi. Ya, ini adalah dari zaman dahulu ya, berkembang hingga sekarang. Sejarah ini. Oke, terima kasih.